Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Putro Wicaksono dari kelas DPUB kelompok 2 dengan NIM terakhir 0071. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara 3, yaitu organ eksterior dan interior unggas. Ya, check it out. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang organ eksterior pada ayam. Yang pertama itu ini ada kepala, kemudian ini leher, ini badan ya, dan ini sayap, dan juga kaki. Nah, untuk di bagian kepala terdapat jengger atau pial, ini paru, dan kuping nih. Untuk bagian leher terdapat bulu seks sekunder. Nah, ini adalah bulu seks sekundernya. Untuk bagian badan, ini bagian badan. Ini punggung ayam. Ini dada. Ini perut. Terus ini pinggang pokoknya dari sini. Kemudian ada ekor dan sayap. Ini sayap. Untuk kaki ini tertutup oleh sisik kayak ini. Terus terdapat taji. Tajinya ini dipotong. Untuk organ pelindung pada tubuh ayam terdapat kulit, jengger, kuping, pial, bulu, paruh, sisik, dan kaku. Gunanya pelindung tubuh yaitu sebagai isolator panas tubuh, melindungi tubuh dari kerusakan fisik, melindungi tubuh dari kerusakan mekanik, pelepasan panas tubuh, dan melindungi dari gangguan hewan buas liar. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang saluran pencernaan ya. Pertama, pencernaan dimulai dari paru, kemudian makanan disalurkan ke esofagus, kemudian ke tembolok. Ini di tembolok masih ada sisa makanan ya. Kemudian disalurkan ke proventriculus. Dari proventriculus makanan langsung disalurkan ke gizzard atau ati empela ya. Ntar habis dari ati empela kita ke usus halus. Ini usus halus, dimana usus halus itu buat penyerapan makanan lah. Nah, usus halus ini ada 2 cabang nih, ini dan ini. Ini adalah sekum. Kemudian makanan ini disalurkan ke usus besar dan menuju ke kloaka. Ya, sekarang saya akan menjelaskan bagian pernapasan. Bagian pernapasan dimulai dari hidung untuk menghirup udara masuk ya. Nah, kemudian di sini ada laring. Di dalam laring terdapat katup untuk membuka dan menutup saat udara masuk. Nah, sepanjang ini adalah trakea. Trakea tempat jalurnya udara masuk.
Kemudian di sini yang memisahkan paru kiri dan kanan ada cabang bronkus namanya. Cabang bronkus, di bronkus ini penyaringan terakhir filtrasi agar udara yang masuk paru-paru itu sudah bersih. Nah, kemudian untuk cabang-cabang bronkus yang warna merah ini biasanya disebut bronchiolus. Nah, dari bronchiolus sendiri langsung ke alveolus sebagai tempat pertukaran karbon CO2 dan O2. Ya, sekian. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagian ekskresi pada unggas jantan ya. Ya, sama sih jantan dan betina. Ya, pertama ini ada sepasang ginjal ya, ginjal kanan dan kiri. Kemudian ginjal membentuk membuat sisa-sisa melalui urin. Nah, urin itu nanti disalurkan melalui ureter. Nah, karena unggas tidak mempunyai kantong urin, nanti dari ureter langsung menuju ke kloaka. Nah, tepatnya di kloaka itu urodeum. Ya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi. Ya, kita mengambil reproduksi jantan ya. Di sini adalah testis. Kemudian testis di bagian sini ada epididymis nih, epididymis. Kemudian saluran yang di sini ada vas deferens. Memang vas deferens sulit ya dilepaskan dari ini. Kemudian vas deferens diteruskan ke kloaka. Ya. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi pada ayam betina. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada ovarium. Nah, ovarium ini terletak di belakang telur tuh kalau bisa kamu lihat. Nah, di situ. Habis ovarium ada oviduk. Oviduk itu terletak di bawahnya ovarium. Nah, oviduk sendiri dibagi jadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Selanjutnya ada uterus. Dari uterus nanti akan masuk ke vagina. Dan kemudian dari vagina akan mengeluarkan telur dari kloaka. Nah, kita bisa lihat ya di gambar nih sudah ada calon-calon telur-telur yang nanti yang akan berkembang dan dikeluarkan dari kloaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada unggas. Penyakit yang teridentifikasi pada unggas tergolong menjadi 4 macam, yaitu pertama, penyakit viral. Penyakit viral disebabkan oleh virus. Yang kedua, penyakit bakteri, tentunya disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Dan yang keempat, penyakit parasit, tentunya disebabkan oleh parasit. Untuk penyakit yang pertama, itu ada ND atau Newcastle disease yang disebabkan oleh paramisovirus yang menyerang saluran pernapasan, pencernaan, dan syaraf yang dapat meningkatkan angka mortalitas pada suatu peternakan. Ciri-ciri penyakit ini pertama ada pengakakan pada mata, serta pendarahan pada ceka pasir dan adanya bintik-bintik merah pada proventriculus. Itu ya. Untuk mengurangi atau mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan vaksin ND pada umur ayam 0-1 minggu dengan diimbangi dengan best quality dan sanitasi yang baik. Yang kedua ada penyakit IBD atau infeksi bursa disease atau lebih dikenal dengan gumbor yang disebabkan virus dengan gejala ayam mulai lemas, sayap menggantung, terjadi diare, bursa fabricius membengkak, dan cara pengobatannya adalah dengan vaksin, pemberian vitamin, multivitamin, serta antibiotik. Nah, yang ketiga nih, yaitu ada penyakit AI atau avian influenza. Tentunya disebabkan oleh virus influenza dong, dengan tipe A. Dengan gejala jengger atau pial berwarna ungu dan ngorok.
pengobatan penyakit AHI ini dapat dilakukan dengan pemberian vitamin dan antibiotik. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease yang merupakan penyakit bakteri yang menyerang organ pernapasan. Adanya juga kadar amoniak yang meningkat. Nah, untuk gejalanya yang dapat dilihat salah satunya adalah infeksi pada kelopak mata, kemudian infeksi pada trakea dan keluar lendir pada hidung dan mata. Untuk cara pencegahannya yaitu manajemen dan sirkulasi udara yang baik. Nah, itu sekian penjelasan penyakit-penyakit pada unggas.